Shalom Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah melalui channel ini, dimanapun Anda berada, baik itu di Surabaya, di luar kota maupun di luar negeri. Kami percaya kasih Tuhan menyatukan kita. Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini Allah telah memanggil kita untuk datang menyembahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdiam di hadapan Tuhan kita yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dialah Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidupku, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Allah yang mengundang kita untuk beribadah kepadanya adalah Allah yang suci. Let's bring our life to Him. Let us worship His holy name. He is holy and mighty. Mari kita memuji Dia, Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang suci. Holy, holy. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. He is holy. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Puji Dia, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Angkatlah hatimu, puji Dia, suci, 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 Allah yang dipuji, Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Dengan segenap hati, puji Dia, Allah yang suci, yang maha kuasa. Suci, 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 Allah maha kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah maha kasih, Allah maha kasih, Allah Tritunggal, patut Allah Tritunggal yang patut dipuji. Allah Tritunggal, patut dipuji.
Allah yang maha kudus, Kau Allah yang maha suci. Para kudus, para nabi tersungkur di hadapan kekudusan-Mu. Kami pun juga Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bercela. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada dan beribadah saat ini. Dan kami mohon Tuhan Kau membasuh hidup kami yang kotor. Kau memulihkan hidup kami yang hancur. Sehingga kami boleh layak memandang wajah-Mu. Sehingga kami boleh layak memuji meninggikan Kau Tuhan kami yang hidup. Raih kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Berikan pengharapan yang kekal di dalam hati kami. Dan setiap menit ibadah ini, mirip waktu di mana Engkau menjamah kami. Engkau menguduskan, Engkau memulihkan, Engkau menghidupkan kami dengan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Setiap kita adalah orang-orang yang berdosa, namun kita ditebusnya, jadi diselamatkannya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita, karena Ia layak menerima pujian yang terbaik dari kita umatnya. Mari kita bernyanyi memuji Dia dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap hati, karena suaramu bagi Tuhan kita, nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Suaramu bagi Dia. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku di hidup kekal. Puji Dia dengan segenap hati kita. Puji Dia Kristus Sang Raja. Puji Dialah Raja segala raja. Sekali lagi puji Dia. Puji Dia Kristus Sang Raja. Puji Dialah Raja segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang menciptakan dan membentuk setiap kita. Allah juga yang memahami isi hati setiap kita. Ia mengenal keresahan, kekhawatiran, dan kerinduan kita akan pengharapan yang sejati di tengah segala ketidakpastian hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, ya sumber ketenangan jiwa kita, ya sumber kekuatan kita. Sewaktu hidupku
tenang dan aman, ataupun susah menimpa ku dimanapun, Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. It is well, it is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Mari kita membawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Mari kita membawa pergumulan kita dalam pekerjaan rumah tangga maupun pergumulan lainnya, kita berseru datang kepadanya. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kami tidak dapat pergi daripada Engkau ya Tuhan. Maka ketika badai COVID ini melanda setiap kami sehingga kehidupan kami menjadi sulit. Ketika kami tidak dapat berkelit ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Di dalam setiap pergumulan hati kami, di dalam setiap pergumulan pekerjaan kami ya Tuhan, kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, tuntun tangan kami. Sehingga kami boleh berkata, jiwaku tenanglah. Tenang bukan karena masalah kami selesai, tenang bukan karena COVID ini berlalu, tetapi kami tenang karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Hadirlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak dapat melihat Engkau, tolong kami untuk boleh menghayati Engkau sepenuh hati kami. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami, rekan-rekan kami, sahabat, saudara, keluarga kami yang barangkali menderita penyakit COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, berjumpalah dengan setiap mereka.
Supaya di dalam setiap sakit itu Tuhan boleh jamah. Dan di dalam sakit itu seseorang boleh berkata, badanku boleh kering, boleh hilang, bahkan boleh lenyap. Tetapi jiwaku akan tenang abadi bersama-sama dengan Engkau. Lawatlah umat-Mu ini ya Tuhan. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah. Kami membutuhkan Tuhan. Dan kami percaya justru di dalam kelemahan kami inilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami tercinta ini. Kami mau memberkati gereja ini melalui doa-doa kami. Tuhan, kami mengasihi hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mengasihi majelis-majelis yang rela juga untuk melayani. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk kemudian mereka boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Supaya majelis dan hamba Tuhan boleh bersatu dan kemudian membagikan Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Kami juga mau berdoa untuk tayangan-tayangan ibadah online ya Tuhan, yang sekarang kami sedang lakukan untuk boleh memberkati setiap jemaat. Tuhan yang boleh tolong segala proses produksinya, mulai dari recording, mulai dari editing, uploading, dan segala sesuatunya. Tuhan boleh campur tangan supaya semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini tidak mudah, apalagi kami sedang menjalani libur daripada Lebaran. Tuhan, kiranya yang juga boleh menjamah negeri ini, supaya di dalam momen libur Lebaran ini, virus COVID-19 ini tidak menyebar lebih banyak lagi. Tetapi justru melalui social distancing ini dan kebijakan pemerintah untuk melarang mudik, semuanya ini boleh ditangani dengan lebih baik lagi. Berkati juga, berikan hikmat kepada pemerintah, supaya pemerintah boleh dengan bijaksananya mempermudah, memperingan bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kebijakan pemerintah ini boleh membawa kesembuhan sekaligus kelegaan bagi mereka yang membutuhkan. Tak lupa kami juga mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang sedang berjuang keras. Bahkan di momen liburan ini mereka harus banting tulang untuk merawat mereka-mereka yang sakit. Mereka harus bertaruh nyawa mereka. Mereka harus jauh daripada keluarga mereka. Tuhan, kami juga mau mendoakan mereka. Tuhan yang boleh lindungi. Tuhan yang boleh berikan kekuatan, kesehatan, hikmat. Supaya mereka pun juga boleh mengalami Tuhan di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan yang boleh jagai mereka, Tuhan yang boleh lindungi mereka. Hindarkanlah mereka daripada sakit penyakit ketika mereka harus berjibaku jiwa mereka, raga mereka merawat orang-orang yang kesulitan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan sedang mendengar. Dan Tuhan akan menjawabnya tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan izinkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kami. Dan kami menaruh iman, pengharapan dan kasih kami di dalam doa yang diajarkan. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Melalui firman-Nya kita mengenal Dia Allah yang baik, yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita sambut firman-Nya dengan pujian semua baik, dengan penuh iman kita pujikan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Tengah segala ketidakmengertian kami di masa-masa ini Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa Engkau Allah yang merancangkan rancangan damai sejahtera. Engkau Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-Mu. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. Percaya rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap setiap kita di dalam keadaan sehat, tetap semangat dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema rancangan damai sejahtera. Untuk itu sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian, untuk doa, untuk pengakuan iman yang boleh kami naikkan. Dan sebentar ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis menuliskan Alkitab ini juga boleh menerangi pikiran kami. Tolong hamba-Mu ketika menjelaskan firman-Mu juga diberikan hikmat dan akal budi. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Yang kedua, kita akan membaca dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, salah satu periode sejarah yang sangat gelap terjadi pada kerajaan Yehuda adalah pada tahun 586 sebelum Masehi. Pada tahun itu, Raja Nebukadnezar memimpin satu pasukan Babel yang sangat besar dan berhasil menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Allah. Pasukan Babel tidak saja menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Allah, tapi juga menjarah, membunuh, dan membawa pergi sebagian penduduk Yehuda yang masih muda, kuat dan pandai sebagai tawanan ke Babel. Melihat kota Yerusalem dan Bait Allah yang luluh lantak, Nabi Yeremia hanya bisa menangis dan meratap. Di dalam Ratapan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 tertulis demikian. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduhlah ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Tapi di tengah-tengah kesedihan hati Yeremia yang teramat dalam, datanglah firman Tuhan kepadanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Kenapa Tuhan memberikan dua ayat yang menggambarkan tentang sifat Allah kepada Nabi Yeremia yang sedang berduka itu? Kedua ayat ini menceritakan tentang tiga kasih Tuhan yang penting. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah kebaikan hati Tuhan yang timbul dari kasih-Nya yang amat besar pada bangsa Yehuda. Yang kedua adalah rahmat Tuhan, yakni rasa ibah Tuhan yang dapat merasakan penderitaan umat-Nya dan mendorongnya untuk menolong mereka. Dan yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan, yakni ketepatan Tuhan dalam memenuhi semua janji-Nya yang pernah diucapkannya. Namun jemaat Tuhan yang terkasih, timbul pertanyaan, bila Tuhan itu baik, penuh rasa ibah dan tepat janji, mengapa Dia membiarkan kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan? Mengapa Allah mengizinkan umat-Nya ditawan ke Babel? Pertanyaan mengapa sering dikeluhkan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan bertanya, Tuhan, kalau Engkau kasih, kenapa Engkau mengizinkan aku di PHK, sedangkan yang lain tidak? Tuhan, kalau Engkau adil, mengapa saudaraku diperlakukan dengan tidak adil? Tuhan, kalau Engkau maha kuasa, kenapa Engkau tidak mencegah kecelakaan yang menimpa keluargaku? Kenapa? Dan kenapa terus kita sampaikan? Saudara-saudara sekalian, sejak awal rencana Tuhan memilih bangsa Israel adalah supaya mereka menjadi bangsa yang kudus
dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kenyataannya mereka telah gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Melalui pembuangan ke Babel, Tuhan akan memproses umat pilihannya, sehingga mereka akan menjalani kehidupan yang kudus, setia beribadah kepada Tuhan dengan resiko apapun, dan meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 menegaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah video yang menceritakan tentang Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump, yang memuji-muji John Ponder di depan pejabatnya. Apakah kelebihan John Ponder sehingga ia dikagumi oleh Presiden Trump? Pada masa mudanya, John Ponder adalah seorang penjahat. Hidupnya keluar masuk penjara. Dan pada satu hari, ia merampok bank dan ditangkap oleh FBI dan dimasukkan ke dalam penjara FBI di ruang isolasi. Bapak Ibu saudara sekalian, di ruang isolasi itu John Ponder mulai merenungkan jalan hidupnya dan dia merasa sedih sekali. Satu pagi jam 2 ia mendengarkan khotbah pendeta Billy Graham. Dan khotbah itu sangat menyentuh hatinya. Sehingga ia tidak tahan air matanya yang bercucuran di pipinya. Dan sampai akhir khotbah Billy Graham, ia terus menangis. Kemudian pendeta Billy Graham memberikan tantangan, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan pagi ini John Ponder berlutut. Dia berkata-kata kepada Tuhan supaya mengampuni dosanya. Dan dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari berikutnya John Ponder mulai rajin membaca Alkitab. Mulai rajin mendengarkan siaran radio khotbah. Dan hidupnya mulai diubahkan Tuhan. Dengan berlalunya waktu, muncul pula beban di dalam hati John Ponder untuk melayani orang-orang yang di penjara. Maka setelah dia keluar dari penjara, ia bersama dengan Richard Beasley menjadi rekan kerja dan mendirikan satu lembaga pelayanan yang disebut Hope for Prisoners atau lembaga harapan untuk para napi. Saudara-saudara sekalian, mereka berdua melayani orang-orang yang di penjara lebih dari 2.000 orang. Sangat ajaib sekali, saudara. Seorang yang dulu adalah mantan penjahat, tapi Tuhan ubah dan menjadi alatnya yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini tidak masalah bagaimana dengan hidup kita. Apakah hidup kita seperti sebuah bejana yang telah retak atau bahkan pecah? Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepadanya. Tuhan adalah ahlinya di dalam memperbaiki atau membentuk ulang bejana hidup kita sehingga menjadi baru dan bernilai lagi. Saudara-saudara, selanjutnya saya ingin menceritakan tentang kesaksian hidup anak-anak muda Yehuda di negara Babel menurut kitab Daniel. Waktu umat Allah di negeri tawanan di Babel, saudara, ada 4 anak muda
yang terpilih dididik secara khusus selama 3 tahun supaya kelak mereka dapat melayani raja. Keempat pemuda itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di awal pendidikan mereka, nama-nama mereka diganti dengan nama-nama Dewa Babel. Ini bertujuan untuk melupakan identitas mereka. Lalu mereka harus minum anggur dan makan makanan yang disantap raja. Tetapi Daniel dan ketiga temannya berketetapan tidak menajiskan diri, sehingga mereka menolak menyantap minuman dan makanan raja. Mereka hanya makan sayur. Tentunya pejabat yang mengatur makanan Daniel dan ketiga teman ini takut kesehatan Daniel merosot. Tapi Daniel berkata kepadanya, adakan pencobaan 10 hari terhadap kami. Jikalau kami lebih sehat, izinkan kami makan sayur saja. Saudara-saudara, tentunya ini ada pertolongan Tuhan. Sehingga setelah 10 hari, kesehatan Daniel dan ketiga temannya jauh lebih baik dari teman-teman sezamannya itu. Sehingga Daniel dan teman-temannya boleh hanya makan sayur. Diceritakan pula pada satu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Dan mimpinya itu membuat dia takut sekali. Maka raja memanggil semua orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir untuk berkumpul. Supaya mereka memberitahukan apa yang menjadi isi mimpi Raja Nebukadnezar. Dan apa artinya. Ternyata saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab apa mimpi raja dan maknanya. Sehingga raja menjadi sangat murka dan dia memutuskan akan membunuh semua orang pandai itu. Tapi sebelum rencananya dilaksanakan, Daniel dipanggil menghadap raja. Dan dengan pertolongan Tuhan, Daniel dapat menjelaskan isi mimpi raja dan maknanya. Saudara-saudara, mendengarkan hikmat Daniel yang begitu luar biasa itu, Raja Nebukadnezar bersujud dan berkata, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Saudara-saudara, dengan berjalannya waktu, Raja Nebukadnezar semakin sayang dengan ketiga teman Daniel. Sebaliknya, para pesaingnya semakin iri dan benci dengan ketiga teman Daniel. Akhirnya mereka memikirkan satu cara untuk melenyapkan ketiga teman Daniel itu, yakni dengan memaksa mereka harus menyembah patung buatan raja. Tentunya ketiga teman Daniel itu tidak mau. Mereka tegas menolaknya. Dan sebagai konsekuensinya, mereka dihukum dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya. Pada keesokan harinya, ketika teman Daniel itu dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala, tidak sedikit pun tubuh mereka terbakar. Bahkan pakaian mereka pun tidak terbakar sama sekali. Sehingga Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, ini seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Ketika melihat kuasa Tuhan, dia sujud menyembah. Dan dia betul-betul takluk. Dan dia meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga apa yang dialami oleh Daniel. Setelah kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, Daniel tetap melayani Raja Persia. Karena kecakapan dan hikmat Daniel, membuat Raja Persia sangat sayang sama padanya. Tetapi sekali lagi, lawan-lawan Daniel sakit hati. Dan mereka memikirkan bagaimana caranya untuk melenyapkan Daniel, saudara. Akhirnya mereka bisa menjebak Daniel. Dan Daniel tidak ada pilihan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga ia dicampakkan ke dalam goa singa. Sekali lagi saudara, Tuhan menyatakan kuasanya.
pada pagi harinya ketika Daniel dikeluarkan dari goa singa, tubuh Daniel tidak terluka sedikit pun. Saudara-saudara, rupanya Tuhan dengan kuasanya telah menutup mulut-mulut singa yang buas itu. Dan mereka berubah menjadi kucing-kucing yang manis yang tidur di samping Daniel. Mereka tidak apa-apain Daniel. Saudara-saudara, ketika Raja Persia atau Raja Darius melihat mujizat yang terjadi pada Daniel, dia berkata demikian, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bahkan saudara-saudara, yang lebih ajaib adalah setelah kerajaan Persia dapat menaklukkan kerajaan Babel, lalu Raja Persia yang bernama Raja Kores, dia mengizinkan bangsa Yehuda yang ada di pembuangan itu kembali ke Palestina. Rombongan pertama itu dipimpin oleh Zerubabel dengan 50.000 orang. Mereka pulang ke Palestina, ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Dan tak lama kemudian dia mengutus Esra bersama 2.000 orang untuk kembali ke Yerusalem untuk mengajarkan Taurat Tuhan dan membangun kerohanian bangsa Yehuda, saudara. Dan yang ketiga, kita melihat yang mengutus Nehemia untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah rusak. Saudara-saudara, di tempat pembuangan ini kita melihat satu era emas, satu zaman emas, anak-anak muda yang mempunyai kualitas yang luar biasa, yang mempunyai kecintaan Tuhan, yang mempunyai kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka berani mengorbankan apapun karena ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini kita akan belajar sebetulnya apa itu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu bukan sekedar rancangan yang membuat perasaan kita tenang seperti berada di tempat yang tenang. Rancangan damai sejahtera ada suatu rancangan di mana tak kala ketika kita berada di badai pun kita tetap bisa tenang sebab kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Damai sejahtera dari Allah adalah suatu kondisi yang tahan uji untuk menghadapi berbagai tekanan. Dan kita tetap memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah pandemi virus corona, dapatkah kita melihat rancangan damai sejahtera Tuhan? Ada satu buku yang ditulis oleh John Lennox, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, Di Mana Allah Dalam Dunia Dengan Virus Corona. Di dalam buku ini, saudara, John Lennox membahas dua macam mahkota. Mahkota yang pertama itu berkenaan dengan virus corona. Saudara-saudara, kata corona itu dari bahasa Latin, berarti mahkota. Dan kebetulan bentuk virus corona ini seperti mahkota, saudara. Maka virus ini seperti mahkota-mahkota kecil. Dan kita tahu semua mahkota itu adalah simbol kuasa dan otoritas. Dan memang betul, meskipun virus ini sangat kecil, tidak tampak oleh mata kita, tapi virus ini punya kuasa, punya otoritas untuk memaksa miliaran manusia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ketika pemimpin negara di dalam usaha untuk memutus mata rantai penularan virus corona, saudara-saudara, mereka menerapkan satu policy yang disebut lockdown. Banyak khotbah, banyak kota di dunia ini di lockdown, saudara. Saudara, ketika di lockdown, maka manusia hanya beraktivitas di rumah. Tidak ada kendaraan di jalan. Tidak ada
pabrik yang beroperasi. Sedikit sekali pesawat yang terbang, sedikit sekali kapal yang berlayar, dan bermacam-macam hal, saudara-saudara, sunyi senyap. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan tenang ini, di dalam keadaan sunyi ini, di mana polusi-polusi yang ditimbulkan oleh pabrik, oleh kendaraan, atau apa saja, selama pandemi ini menurun drastis. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya ada ahli-ahli yang mengatakan demikian. Di tengah pandemi COVID-19 ini, lapisan ozon, lapisan pelindung bumi itu membaik, saudara. Saudara, lapisan ozon ini adalah perisai antara bumi dengan radiasi sinar ultraviolet UVB dari matahari. Nah, sebelum pandemi COVID-19 ini, saudara, banyak ahli sudah memberikan warning kepada manusia bahwa lapisan ozon, lapisan yang membungkus bumi ini makin hari makin menipis. Bahkan di tempat-tempat tertentu sudah ada lubang-lubang, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika lapisan ozon yang membungkus bumi ini semakin menipis, maka sinar ultraviolet UVB ini akan mengenai kulit manusia. Kalau terkena kulit manusia mudah jadi kering. Saudara-saudara, ancaman kena kanker kulit itu gampang sekali. Mata juga muncul katarak, saudara. Demikian juga dengan imun tubuh kita akan semakin menurun dan semakin menurun. Jadi ini ada hal positif yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, yaitu lapisan ozon, lapisan pelindung bumi itu membaik. Saudara-saudara, lalu mahkota kedua yang dibahas oleh John Lennox, saudara, di dalam bukunya itu tentang mahkota duri Yesus. Saudara-saudara, mahkota duri Yesus itu adalah sebuah mahkota yang dianyam dari tanaman berduri. Dan pada waktu Yesus diadili dan dibawa ke perjalanan untuk disalib, di atas kepalanya, saudara, dimasukkan dengan paksa semua mahkota duri yang menembus kulit kepala Yesus. Sakitnya bukan main. Segera darah segar mengucur, saudara. Dan mahkota duri ini juga tetap dipakai Yesus waktu di atas kayu salib sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Saudara, mahkota duri ini sesungguhnya adalah mahkota kemuliaan, tetapi sekaligus juga adalah mahkota yang melambangkan kemenangan atas maut dan dosa, atas kematian. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan kita telah mengalahkan kematian. Tuhan kita di atas kayu salib telah mengalahkan maut. Sehingga saudara, orang Kristen tidak pernah takut akan kematian. Meskipun virus corona ini atau wabah-wabah apapun, saudara, yang terjadi sepanjang sejarah itu mengancam jiwa manusia. Saudara, kalau membaca sejarah gereja, saudara, wabah-wabah ini tidak pernah membuat orang-orang Kristen menjadi takut. Tapi justru, saudara, melalui bermacam wabah atau pandemi, mereka melihat ada satu peluang bagi orang Kristen untuk melayani sesamanya. Saya membaca
beberapa artikel saudara, bahwa pada tahun 1347 sampai 1350 tahun, sampai 1350, terjadi satu wabah yang disebut Black Death atau maut hitam. Waktu itu saudara, orang yang terjangkit penyakit maut hitam itu atau Black Death ini, atau wabah pers ini saudara, itu banyak sekali. Dan dikatakan hampir 1/4 penduduk Eropa waktu itu mati kena wabah pers ini. Lalu pada abad ke-16, wabah pers ini yang disebut dengan bubonic plague, saudara, itu kembali menjangkiti kota Wittenberg, kota di mana Martin Luther tinggal, kota di mana Martin Luther memakukan 95 dalil melawan gereja Katolik pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika wabah itu semakin mengerikan dan banyak orang yang meninggal, saudara, orang-orang menganjurkan supaya Luther juga mengungsi. Tetapi Martin Luther tetap ada di kota Wittenberg melayani jemaat yang terjangkit itu. Sampai-sampai putrinya sendiri terjangkit oleh wabah ini dan meninggal dunia. Tetapi saudara-saudara, teladan Martin Luther ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu teladan bagi orang-orang Kristen setelah itu. Saudara-saudara, menurut catatan sejarah, tanggal 23 Januari 2020, kota Wuhan di Tiongkok adalah kota pertama yang di lockdown. Kenapa? Karena ada virus corona ini. Saudara-saudara, sebelum kota ini di lockdown, jauh-jauh hari, itu pada bulan Desember 2019, ada seorang dokter Kristen yang bernama Dr. Li Wenliang. Dia telah memberikan warning keras kepada penduduk di Wuhan dan juga kepada rakyat Tiongkok bahwa ada muncul satu virus baru yang berbahaya. Dia juga menulis di internet, saudara, dan warningnya itu sangat keras sekali bersuara, saudara. Maka pada tanggal 3 Januari tahun 2020, ia ditangkap oleh polisi Wuhan karena dianggap telah menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat. Dan tetapi Dr. Li kemudian dilepaskan kembali. Nah saudara, setelah dilepaskan kembali, Dr. Li Wenliang ini terus melayani pasiennya. Sampai ia sendiri juga tertular dan mati 7 Februari 2020. Istrinya yang hamil 8 bulan juga tertular. Saudara-saudara, karena teriakan dari Dr. Li Wenliang inilah, maka pemerintah Tiongkok yang mulai adakan penyelidikan dan ternyata betul, mereka cepat mengadakan lockdown pada tanggal 23 Januari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum Dr. Li Wenliang meninggal, dia menulis sebuah artikel cukup panjang, tetapi ada sebagian yang saya kutip di sini. Dia berkata demikian, "Aku tidak ingin menjadi pahlawan, tetapi sebagai dokter, saya tidak bisa melihat virus yang tidak dikenal itu menyakiti rekan-rekan saya. Ada begitu banyak orang yang tidak bersalah tertular. Meskipun mereka sekarat, mereka selalu menatapku dengan harapan bisa sembuh." Dan di akhir tulisannya, saudara-saudara, Dr. Li Wenliang berkata, dia mengutip 2 Timotius pasal 4 ayat 7. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman." Pada akhirnya, saya mau bertanya kepada setiap kita yang mendengarkan khotbah pagi ini. Di tengah pandemi virus corona ini, peluang pelayanan apakah yang bisa saudara dan saya kerjakan? Mungkin saat ini
jemaat perlu menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat ke depan dan ke belakang. Apakah ada orang-orang yang perlu saya telepon? Adakah orang-orang yang perlu saya doakan? Adakah orang-orang yang saya perlu bantu karena di PHK? Adakah saya perlu mengulurkan tangan saya untuk menolong mereka yang dalam kesusahan? Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, tentunya saya sangat berharap setiap jemaat selalu setia beribadah pada hari Minggu. Saya berharap setiap jemaat juga setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja secara online, maupun saudara PI pribadi melalui telepon atau video call kepada rekan-rekan supaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan saya pribadi saudara juga mendorong jemaat yang mungkin hari ini Tuhan beri kelebihan untuk mengingat gereja kita saudara, untuk memberikan persembahan semaksimal kepada Tuhan melalui gereja saudara. Kenapa? Karena sejak gereja mengadakan ibadah online yang tanpa kita pernah pikirkan sebelumnya, tanpa kita siapkan sebelumnya saudara, maka pemasukan gereja itu turun cukup sistematis atau cukup drastis saudara. Ada rekan gereja atau bendahara majelis mengatakan penerimaan tiap minggu hanya 40%, kadang-kadang 35% dari target yang harus dicapai. Saudara, padahal gereja kita itu harus mensupport keuangan STT di Indonesia ini, harus mensupport keuangan sinode, harus mensupport badan-badan misi, harus membayar HR pekerja gereja, keamanan gereja, dan juga HR hamba-hamba Tuhan, dan banyak sekali lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara, karena itu saya dengan sungguh-sungguh menghimbau Anda kalau diberi kelebihan oleh Tuhan, jangan melupakan panggilan yang mulia ini. Pada akhirnya saya ingin mengutip satu ayat seperti nasihat Mordekai kepada Ester. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau diberi kelimpahan oleh Tuhan supaya engkau boleh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja atau di mana Tuhan menggerakkan Anda sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan Engkau adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang setia, Allah yang selalu mengharapkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah. Dan ketika kami keluar dari rencana Tuhan itu, kami akan dikembalikan meskipun itu melalui kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini pagi hari ini. Dan kami berdoa di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan ada banyak tugas yang Engkau ingin kami kerjakan. Biarlah kami dengan setia menanti pimpinan Tuhan. Dan kami juga boleh menyatakan Kristus melalui hidup kami. Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang membuat hari depan kami lebih baik. Puji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita memberi dengan cara scan QRIS dan juga transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita memberi untuk Tuhan yang layak menerima yang terbaik dari umat-Nya.
Kita memuji Tuhan kita, ya sumber sukacita kita, ya sumber kekuatan kita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Dia, sumber sukacita. Oh, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Dia penolong kita, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari kita puji Dia, hati kami bersuka. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing ataupun di tempat-tempat yang lain untuk beribadah lewat media online ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh merasakan pemeliharaan-Mu walaupun di masa yang sedang sulit ini. Kami bersyukur kami juga masih boleh diberikan berkat untuk bisa mengembalikannya di dalam bentuk persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami tidak hanya rindu ingin memberikan persembahan secara fisik, tetapi kami lebih rindu lagi Tuhan, justru di masa-masa yang sulit ini kami terus belajar untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya Tuhan. Mempercayakannya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Mempercayakan ke dalam rancangan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Inilah hidup kami. Kami bawa dengan hati penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita, mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.